Najamuddin, kita akan coba diskusikan bagaimana sebetulnya sosok Syekh Ali Jaber ini tentunya banyak menuai perhatian masyarakat Indonesia. Kita juga sudah terhubung dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, sebelumnya mungkin bisa disampaikan kepada sahabat MQ dari perspektif saya Anda. Saya akan menyapa Pak Hidayat dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Karena banyak yang semoga antum tetap terjaga sehat walafiat. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Ya, baik. Afwan, Ustadz. Aha, baik, nanti insya Allah akan kita diskusikan lagi ya Pak Najamuddin dan Pak Hidayat. Pak Hidayat, sebelumnya boleh disampaikan kepada sahabat MQ dari perspektif Anda melihat sosok Syekh Ali Jaber yang begitu istiqomah, begitu luar biasa dalam dedikasinya, kemudian berdakwah Islam di Indonesia ini seperti apa Pak Hidayat? Ya, banyak hal yang beliau teladankan kepada kita ya. Salah satu diantaranya adalah betapa sosok yang datang dari keluarga yang sangat hormat di Madinah Munawwarah. Keluarga beliau adalah keluarga ulama-ulama besar dan bahkan Imam Masjid Nabawi juga. Beliau rela untuk meninggalkan kota Madinah untuk berdakwah dan atau untuk menyebar atau untuk membersamai dakwah di Indonesia. Karena cinta beliau kepada Indonesia, kepada Islam dan kepada tersebarnya dakwah Islam yang membawa kepada kerahmatan. Dakwah Al-Quran yang membawa kepada penyembuhan, syifa, membawa kepada hidayah, membawa kepada rahmah, membawa kepada kemaslahatan. Saya kira ini menjadi hal yang sangat penting untuk digarisbawahi juga, agar kalau beliau yang datang dari keluarga yang sangat terhormat, dari tempat yang sangat terhormat, Madinah Munawwarah, dari negara yang serba nyaman untuk kegiatan keislaman, tapi beliau lebih memilih untuk ke Indonesia. Saya berharap ini bagi warga Indonesia mempunyai makna yang sangat dalam. Kalau beliau saja begitu cintanya kepada Indonesia, begitu cintanya kepada dakwah Indonesia, begitu inginnya Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mestinya kita yang warga Indonesia minimal sama dengan beliau, kalau tidak melebihi dari apa yang beliau pikirkan dan apa yang beliau lakukan. Karena kadang-kadang yang terjadi di Indonesia malah justru tidak menginginkan agar dakwah ini tersebar dengan baik. Bahkan beliau kan sempat dia sempat ditusuk gitu ya oleh seseorang ketika beliau sedang menyampaikan dakwahnya di masjid. Gitu. Itulah gambaran ya, sebagian orang di Indonesia ini malah aneh gitu. Mencitrakan orang yang suka ke masjid, hafal Al-Quran, good looking sebagai calon teroris dan atau penyebar radikalisme dari masjid. Ini kan aneh bin ajaib. Padahal justru salah satu di antara yang mereka yang good looking, yang hafal Al-Quran, yang cinta dengan masjid, yang pintar bahasa Arab adalah seperti Syekh Ali Jaber. Dan ternyata Syekh Ali Jaber ini adalah sosok yang memang begitu luar biasa ya. Kemudian beliau bisa dihormati, dicintai, diapresiasi, didoakan oleh seluruh kelompok yang ada di Indonesia. NU, Muhammadiyah, FPI, kelompok-kelompok umat manapun semuanya mencintai beliau. Ini menegaskan kembali bahwa kalau apa yang beliau lakukan memberikan kepada kita pelajaran bahwa kalau kita sesungguhnya dengan Islam yang baik ya, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta anak yatim, cinta kepada bangsa ini, sesungguhnya akan pada akhirnya akan menghadirkan manusia yang dicintai oleh semuanya, akan menghadirkan Islam yang memang membawa kepada kerahmatan dan kesejukan, kesabaran dan solusi, dan sekaligus punya komitmen untuk meningkatkan kualitas keislaman, kualitas keal-Quranan, kualitas keindonesiaan, kualitas amal soleh kita semuanya. Ini beliau contohkan dengan sangat konkret dan selayaknya lah bagi kita bangsa Indonesia, siapapun kita, apapun organisasi massa, apapun partai kita, apapun profesi kita, untuk kemudian merenungkan dan sekali lagi mengambil pelajaran yang sangat penting dari apa yang telah ditorehkan oleh Syekh Ali Jaber. Yang berikutnya adalah juga beliau sosok yang sangat suka dengan silaturahim ya. Beliau kemana-mana bertemu dengan banyak pihak, menjalin silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah. Dan ya saya bersyukur bahwa beliau 2 kali pernah juga datang ke MPR, saya juga datang ke kantor beliau di Jakarta Timur, dan waktu itu beliau meminta masukan, meminta kerjasama, minta untuk kemudian kita bersama-sama mengembangkan
dakwah Al-Quran melalui pencetakan Quran Braille diantaranya. Iya. Nah, itu alhamdulillah satu bukti bagaimana silaturahim beliau dan silaturahim kita semuanya adalah dalam rangka memberikan kontribusi solutif bagi permasalahan yang ada di tingkat umat. Sesuatu yang saya kira penting untuk menjadi pijakan dari kita semuanya, menguatkan apa yang sudah dilakukan di Indonesia untuk bangsa Indonesia suka dengan silaturahim ini agar silaturahim di antara semuanya, karena salah satu yang mengkhawatirkan sekarang sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Najamuddin Romli adalah ketika kemudian begitu banyak musibah, begitu banyak masalah, begitu banyak kezaliman, begitu banyak wafatnya para kiai, para ulama, para habaib dari ormas apapun, dari latar manapun, sesungguhnya memang memerlukan hadirnya silaturahim yang semakin banyak, semakin kuat dari seluruh pihak. Supaya dengan cara itu maka umat ini akan kemudian betul-betul terjaga ukhuwahnya, terjaga wasatiyahnya, terjaga komitmen berislam dan berindonesianya, tidak mudah terprovokasi untuk kemudian menjadi Islamofobia maupun Indonesiafobia, tidak mudah untuk kemudian menjadi putus asa dan akhirnya menjadi Baik, karena memang sosok beliau begitu diterima semua kalangan begitu ya Pak Hidayat ya? Betul, ya. Baik, Pak Hidayat, tapi mungkin bisa Ya, disebutkan... beliau diterima seluruh kalangan dan itu dilakukan juga dengan dirajut melalui silaturahim. Ya, silaturahim inilah yang penting untuk ditindaklanjuti dan terus dilakukan oleh seluruh pihak kepada seluruh pihak juga. Supaya dengan cara itu maka apa yang memang ajaran Rasulullah yang kemudian disebarluaskan oleh seluruh para dai kita ya dari umat manapun sebelum si Ali Jabir dan ketika si Ali Jabir, hendaknya ini akan terus dijaga dan dilanjutkan. Baik. Pak Hidayat, mungkin bisa disebutkan begitu, kira-kira sebetulnya diperjuangkan ini kan banyak sekali ya kalau dalam konteks dakwah, terutama beliau yang paling terngiang adalah terkait bagaimana menciptakan generasi Qurani. Untuk kemudian tadi fokusnya adalah Quran, hafidz Quran, dan juga menjaga tadi hafalan Quran. Ini sebetulnya kemudian yang hal lain lagi Pak Hidayat, apa sebenarnya yang beliau sedang perjuangkan selama ini dari 2008 di Indonesia? Ya tadi dari Al-Quran itu salah satu yang kemudian beliau lakukan secara konkret adalah mencetak Quran Braille ya. Dan karena memang jumlah tunanetra di Indonesia cukup besar dan ternyata dari kalangan tunanetra dari dulunya pun juga banyak ulama-ulama yang tunanetra tapi mereka dengan ketunanetraan itu menjadi ulama-ulama yang hebat gitu ya. Dan itu juga menjadi concern beliau. Saya kira kalau itu kemudian pun juga bisa direalisir maka akan menghadirkan ulama-ulama atau bisa mentaf'il, maksimalkan potensi daripada saudara-saudara kita yang kebetulan Allah takdirkan tunanetra untuk kemudian menjadi generasi ulama-ulama yang kemudian justru dengan ketunanetraannya mereka hafal Al-Quran, mereka menjadi ulama-ulama besar untuk kemudian nanti melanjutkan dan menjaga agar kejuangan keislaman, keal-Quranan ini bisa tetap terjaga dan berlanjut dalam semangat yang baik dan benar itu. Baik, Pak Hidayat, mungkin ini karena keterbatasan waktu begitu ya. Tadi dengar-dengar kemudian harus dalam waktu sebentar nih Pak Hidayat. Mungkin terakhir bisa disampaikan kepada sahabat MQ bagaimana jika kemudian ada yang ingin berperan dalam hal dakwah dan kemudian mencontoh dari karakter seperti Syekh Ali Jaber. Ini seperti apa yang bisa didawamkan? Ya, pertama memang menjadi seperti Syekh Jaber tidak tiba-tiba ya. Beliau tentu memulai dengan belajar dengan tekun, menghafal Al-Quran dengan serius, menghafalkan hadis-hadis dengan baik. Dan kemudian lingkungan keluarga beliau yang sangat luar biasa membuat beliau tumbuh kembang menjadi sosok yang juga luar biasa. Jadi penting juga anak saudara-saudara kita ingin melanjutkan perjalanan beliau, jangan hanya dilihat di hasil akhirnya, tapi lihatlah prosesnya. Sebab kalau Anda hanya lihat di hasil akhir, mungkin Anda bisa malah putus asa karena tidak mungkin Anda tiba-tiba menjadi hafal Al-Quran, tiba-tiba Anda mempunyai akhlak yang mulia seperti Syekh Ali Jabir, tiba-tiba Anda mempunyai penerimaan publik demikian luar biasa seperti beliau. Itu adalah hasil perjuangan yang panjang. Karenanya jangan putus asa, lakukan dari sekarang, lakukan sekarang juga gitu ya. Hal-hal yang kemudian membuat Anda ingin meniru ataupun meneladani Syekh Ali Jabir. Kuatkan interaksi Anda dengan Al-Quran, kuatkan interaksi Anda dengan As-Sunnah, kuatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan Anda, ilmu Islam Anda kuatkan, sekaligus juga hubungan sosial Anda perbaiki, hubungan sosial Anda dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan sesama umat. Biasakan itu menjadi perjuangan sehari-hari. Kalau itu sudah Anda lakukan dan banyak juga lah baca tentang biografi Syekh Ali Jabir, banyak juga dengar dan perhatikan apa yang menjadi tausiah beliau.
Dan kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan ketemu dengan prinsip yang selalu juga dipentingkan oleh Ali Jabir, bahwa semuanya sesungguhnya bisa diambil maupun bisa tidak diambil. Ini ungkapan dari Imam Malik, tokoh ulama besar dari kota Madinah pada zamannya, Amirul Mukminin dalam bidang hadis pada zamannya. Ketika beliau menyampaikan bahwa kullun yukhadhu wa yutraku illa sahibu hadzal qabr, siapapun sesungguhnya bisa diambil maupun bisa ditolak, bisa diikuti maupun tidak bisa diikuti, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita tidak Baik, sepertinya terputus sahabat MK sambungan dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Oke, baik, terima kasih Pak Hidayat. Semoga juga tentunya ini bisa menjadi satu trigger begitu ya untuk sahabat MK agar tadi untuk kemudian menjadi sosok seperti Syekh Ali Jaber ini bukan perkara yang instan tapi juga butuh proses dan bukan soal hasilnya begitu ya Pak Hidayat ya. Baik.